bawah ya, Marcion itu tidak percaya dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi atau yang disebut dengan YHWH gitu bang. Iya, tetapi pertanyaan saya kembali lagi karena Marcion ini kan sebenarnya tadi dikatakan adalah pengikut Tuhan Yesus kan. Katakanlah mereka adalah orang mula-mula. Mereka mengikuti para rasul atau bukan gitu. Itu pertanyaannya sebenarnya. Karena apa? Karena kalau dikatakan oh kamu Kristen mula-mula, mau tidak mau rantai pewartaan yang kamu terima harusnya dari kalau dari Antioquia berarti di sana ada uh, Petrus, ada Paulus, Barnabas, kemudian Timoteus itu ada di sana atau kemudian Ignatius dari Antioquia itu pemikirannya gitu loh. Sementara Marcion ini cabangnya dari mana coba? Karena dia ada di Sinope. Sinope itu dari Antioquia bang. Nah betul. Marcion itu dari Antioquia. Nah iya betul. Maksud aku Sinope kan bagian juga dari sana. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Marcion ini katakanlah kamu percaya Yesus, tetapi Yesus yang mana gitu loh? Karena pada tahun-tahun awal, tahun 107 saja, Ignatius dari Antioquia itu sudah mengatakan bagaimana aku membedakan Kristen yang ini dengan Kristen yang diajarkan para rasul. Nah, kalau Marcion itu meyakini Yesus yang dari Nazaret dan yang disalib, terus bangkit di hari ketiga. Begitu bang. Dari Nazaret ya, bukan dari yang lain ya. Ya, itu kan baru di tahun 140 kan pemahaman dari Marcion ini keluar. Mulai disebarkan pada abad kedua. Ya, tahun 140 ketika Marcion ini pergi ke Roma, mulai untuk menyatakan hal ini kan dia menyusun kanonnya sendiri. Kira-kira begitu. Betul. Oke, berarti Betul, Bang. Pak Joni Marcion yang versi lama itu. Oke, lanjut teman-teman. Ya, lanjut. Bukankah di konsili itu Marcion ini disebut bidat? Nggak ada konsili mana Marcion disebut bidat. Ah, ibu ini fitnah aja ah. Nggak ada konsili membahas Marcion, nggak ada. Dan ini saya tekankan, para murid Yesus tidak mempersalahkan Marcion yang ada di Antioquia itu. Siapa para murid yang ada atau yang diutus ke Antioquia pada saat itu? Coba sebutkan. Dan ada nggak dia protes tentang Marcion, yang dimana Marcion itu hidup pada saat itu? Tidak ada. Jadi tidak ada berbicara konsili membidatkan Marcion itu, tidak ada. Karena Marcion pada saat itu adalah Laskar Kristus garda terdepan. Begitu. Tapi itu klaim loh Pak Joni. Fakta sejarahnya nggak begitu loh. Misalnya nih, saya bedah ya. Mulai dari, katakanlah tadi Bapak setuju kan tahun 140 kan? Oke. Kalau tahun 140 Marcion mulai hidup. Sebentar. Siapa murid Yesus yang diutus ke Antioquia, Bang? Di Antioquia itu ada Petrus, ada Barnabas, ada Paulus. Apakah Petrus, Paulus, Barnabas membidatkan Marcion? Nah, pertanyaannya justru sebaliknya. Apakah Petrus, Paulus hidup sampai tahun 140? Ya, pertanyaan saya, murid-murid Yesus yang diutus di Antioquia, apakah mereka mempermasalahkan pemahaman Marcion ini? Tidak ada Ya. kan? Kenapa kalian permasalahkan sekarang? Pemahaman Marcion, begini loh Pak. Pemahaman Marcion, pertama tadi kan kita bedani menaik kronologis ya. Tadi Bapak katakan tahun 140 kita ambil waktu itu. Kalau kita tarik mundur ya, rata-rata seorang dewasa, katakanlah Marcion ini kita tahu dia putra seorang uskup ya, dia seorang pedagang ya.
eh, dia mau menyebarkan ajaran ini, katakanlah mundur, oke, tahun 120 dia sudah mulai mengerti, dia sudah mulai berniaga, gitu ya. Nah sekarang yang hidup di sana di Antioquia tahun 107 itu sudah ada yang namanya Ignatius dari Antioquia. Itu adalah muridnya Yohanes, ya, ditabiskan oleh Paulus untuk menjadi uskup di Antioquia. Nah, Ignatius dari Antioquia mengatakan, bagaimana aku membedakan orang Kristen yang bersatu dengan para rasul, yang mewarisi ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dengan orang Kristen yang hanya mengaku Kristen. Bagaimana aku membedakan? Di situ sudah ada loh, orang Kristen yang mengaku Kristen, mengaku tetapi tidak percaya dengan apa yang diajarkan para rasul. Begitu. Ignatius ini murid Yohanes, bisa dikoreksi bang? Oh silakan. Yohanes siapa? Yohanes Penginjil. Ignatius ini sejaman dengan Irenaeus enggak? Irenaeus kemudian. Ignatius dulu atau Irenaeus dulu? Ignatius lebih dulu. Baru Irenaeus. Ignatius, kemudian Polikarpus, baru Irenaeus. Oke. Dari yang tiga ini muridnya Yohanes ini, ada tidak membidatkan Marcion? Atau kalau kita lihat Irenaeus, ya, Irenaeus itu pemahamannya bisa dikatakan pengagung keilahian Yesus, dan dia tidak percaya dengan kemanusiaan Yesus. Seorang Irenaeus yang berhadapan begini, dengan Pak. orang-orang, bentar dulu, Irenaeus ini adalah seorang yang berhadapan dengan orang-orang Gnostik. Nah, apakah pemahaman Marcion dari murid-murid Yohanes ini, apakah ada yang menyalahkan pemahaman Marcion pada saat itu, Bang? Atau Ini, Polikarpus, Irenaeus? Pak John, justru tadi pertama tadi yang saya sampaikan itu Ignatius dari Antioquia. Dia secara jelas sudah membedakan mana yang Kristen, yang sesuai dengan ajaran, yang mengajarkan sesuai dengan diajarkan para rasul, mana Kristen yang mengaku-ngaku Kristen tetapi membawa pandangan di luar Kristen. Oke? Nah, kemudian beberapa lain, Ignatius dari Lyon yang tadi Bapak sebut itu, dia justru menulis buku Again Heresis. Di dalam bukunya itu, dia melawan yang namanya Marcionisme ini, menentang Marcionisme. Siapa penulis Again Heresis, Bang? Ignatius dari Lyon. Again Heresis itu, ya, itu tulisan Irenaeus, Bang. Itu dia ketika melawan para Gnostik. Abang salah di sini. Ignatius dari Lyon. Coba kita buka, mari kita cek. Bisa kita tunjukkan. Bang, saya pengagung Irenaeus dan saya baca semua buku Irenaeus, salah satu Again Heresis. Itu dia ketika berlawanan dengan para Gnostik. Ya, Abang udah salah di sini. Jangan mungkin saya salah mungkin saya salah, tetapi bahwa Marcionisme itu adalah ajaran yang menyimpang. Ya, itu menurut Abang, tidak menurut Bukan, menurut gereja. Nanti kita tunjukkan kapan gereja mengutuk Marcionisme. Ya, gereja nggak masalah, yang penting bukan dari para murid dan bukan muridnya murid yang mengutuk. Oh, justru bagaimana Abang ini? Makanya saya tanya, siapa muridnya Yohanes, Irenaeus, dan Polikarpus yang mengutuk atau mengatakan Marcion itu salah? Iya, sebentar. Sambil lanjut, nanti saya akan masuk lagi. Sambil lanjut, teman-teman. Ya, Kak. Kalau mereka tidak menyalahkan seorang Marcion, apa hak Anda menyalahkan Marcion? Sementara muridnya Yohanes saja tidak berani menyalahkan Marcion gitu loh. Itu Bang, silakan Bang. Dan saya disclaimer lagi, saya pengagung Irenaeus. Saya baca semua buku Irenaeus. Oke, baik. Dan Paus Leo I mengatakan, ya, kalau Abang ada pernah baca itu statement dari Paus Leo I,
tentang Eutikus, dia itu mengatakan Eutikus itu adalah orang yang baik, tidak ada niat jahat di dalam Eutikus. Karena kenapa? Eutikus itu semi marsion, pengagung keilahian Yesus. Yesus sebagai Tuhan, bukan Yesus sebagai manusia, gitu Bang. Kau Silakan, bilang Bang. nggak ada dikutuk oleh gereja, John. Saya katakan pendapat Paus Leo I terhadap Eutikus, beliau adalah orang baik, tujuannya baik, memuliakan Tuhan Yesus setinggi-tingginya. Itu pendapat dari Paus Leo I. Silakan Bang. Kamu jangan lari ke etikus itu etikus abad keempat, Itu abad kelima nih itu nanti. Semi 400. marsion. Eutikus itu semi marsion dia. Jadi gini, sebentar dulu. Jadi Irenaeus ini kan juga salah satu bapak-bapak gereja sebenarnya ya. Jadi Irenaeus ini kan gurunya sini ya, sebelum muridnya Yohanes. Yohanes sang penginjil ya kan. Jadi Irenaeus ini salah satu penentang Marsion. Sebentar dulu apa? Bukan. Bentar. Irenaeus penentang Jangan ajaran langsung ke gnostik, situ. Bang. Jangan ke Ya, sana dulu. gnostik. Tadi Marsion bentar dulu. juga salah satu bagian dari gnostik, tapi bentar kita buktikan dulu. Bohong. Oke, Kita nanti kita pakai data buktikan. ya, pakai data. Gnostik. Pakai data. Ya, pakai data. nanti kita buktikan. Kita pakai data ya. Nanti Apa itu gnostik? Data. Oke, gini Ya. kita pakai data. Jadi nggak usah besar ngomong daripada data ya. Oke, saya tunjukkan. Tadi kamu mengatakan bahwa Marsion itu orang langsung melihat Yesus disalibkan, betul? Itu dulu kita koreksi. Betul, kamu bilang tadi seperti itu. Marsion itu adalah orang Antioquia. Oke, sebagai Laskar Kristus. Ring pertama Enggak, pada langsung saat aja itu. yang langsung melihat Yesus disalib, betul? Siapa yang ngomong gitu? Ini fitnah Loh, lagi. tadi nih. kamu ngomong Saya kok bilang, enggak Bang. sekarang. Tadi Saya kan kamu bilang Marsion itu adalah seorang teolog dari Antioquia, dari Sinope. Kamu jangan fitnah gitu lah, Lang. Enggak. ini kan enggak, lupa enggak dia. bagus Ini gitu. kenapa ya muncul udah tua? Gini lah kalau udah orang tua. Kamu bilang pernah melihat langsung Yesus disalibkan. Kamu bilang kan dia dekotisme, tidak. Justru dia mengakui Yesus mati. Melihat langsung, betul? Nah, oke, kita lihat sejarah Marsion. Nah, ini kita buka data ya. Nah, oke. Supaya yang Marsion ini tobat di sini ya. Nah, ini Tulisan termasuk siapa si itu, Jack Lang? 88 ini. Sumbernya dulu. Sumbernya Oke. itu tulisan siapa? Ya, Tulisan siapa sumbernya adalah Ensiklopedia Katolik. Dari Katolik ya. Ini Bebas Advent. lah, siapa mau Ya ngomong nanti apa kamu bawa aja. aja, bawa aja datamu. Bawa datamu. Ya, bawa datamu. Oke. Jadi Marsion Dari- adalah putra dari Uskup pandangan Sinope di Katolik. Pontus. Lahir sekitar tahun 110 Masehi. Jadi dia lahir 110 Masehi, sedangkan Yesus mati di 33 Masehi. Ya, artinya tadi kan udah terbantahkan ya. Apa yang kamu ngomong melihat langsung Yesus disalibkan. Oke. Nah, dia ini tadi kenapa dia dikutuk? Oh, Marsion ini dikutuk oleh gereja. Bentar. Dia mengatakan ya, ia digambarkan sebagai Nauclerus, seorang pemilik kapal oleh Rodon dan Tertullian yang menulis tentang satu generasi setelah kematiannya. Epiphanius Heresis XL ini menceritakan bahwa Marsion di masa mudanya mengaku menjalani hidup suci dan asketisme, tetapi terlepas dari pengakuannya jatuh ke dalam dosa dengan seorang gadis muda. Akibatnya ayahnya uskup mengusirnya dari gereja. Ia memohon kepada ayahnya untuk rekonsiliasi, yaitu untuk diterima dalam penebusan dosa gerejawi. Tetapi uskup tetap teguh dalam penolakannya. Karena tidak tahan dengan tawa dan penghinaan dari sesama orang kotanya,
ia diam-diam meninggalkan Sirope dan pergi ke Roma. Kisah tentang dosa Marsion ditolak oleh banyak sarjana modern, ya, sebagai sepotong gosip jahat yang menurut mereka disukai Lu nggak usah Epifanus. undang gua, kalau mau naik ke room gua. Kan lu nggak bisa debat dengan normal. Apanya sih Kalau datang-datang mau lu nih? naik ke room gua, kita diskusi ayo. Tuh. Aku nggak pernah Tuh, kick kamu loh. kalau kamu buka room kamu Trans. cuma ngoceh-ngoceh doang sendiri nggak bisa ya. Oke, kamu mau Nggak bantah, usah kamu ajak-ajak. Marsion juga. Kamu mau Marsion juga. Pendukung Marsion. Iya, iya, orang itu. kita diskusi tuh ngaco aja. Ini Joy ini teman saya. Marsion Nah kan dia. kabur kan? Murid Nggak murid ada saya murid kick loh. itu. Enggak, Oke, enggak, itu Jack, Jack Lap. baru belajar dari saya, Joe itu. Trust, enggak apa-apa, enggak Setelah apa-apa. pengikut kamu juga, mancur udah memang parah. Gitu Ya, nggak jelas itu. Bagus itu. Nah, trust di bawah Bisa dulu. meyakinkan Nah, trust. Ya, belajar. Nanti Pengikut saya. Protestan juga diapain, Katolik juga diapain. Ini makanya alirannya sekarang salah, udah saya ini Marsion mau semua. mau ngambil pengikut kok kamu yang sewot gimana sih? Ya kita adu ajarannya, kita adu ajaran. Apa ajaran Marsion itu? Ya. Nah, Ya, ya, oke. trust, nyimak di bawah trust ya, ini belajar ya, trust ya. Silakan. Trust naik aja Trust, nggak apa-apa lah. Kamu ini gimana sih? Ya. Naik ke Saya bawah. gurunya udah di sini, ngapain naikin murid? Wah, Langsung waduh, ke kamu saya. gurunya Trust. Kamu gurunya Trust. Jadi Iya. saya Lanjut, sih lanjut, gini, lanjut. Tadi Marsion gimana? Sebentar dulu Elang, sebentar ya. Ini silakan dibantah. Setelah saya pelajari, saya juga mempelajari juga ini Marsion. Saya pelajari juga Katolik, kekristenan juga saya pelajari juga yang lain. Jadi kalau saya lihat ini yang kita ikuti adalah sosok Yesus yang sama sebenarnya. Kalau saya pelajari ya, sosok Yesus yang sama gitu. Nah ini kalau ada keberatan silakan dibantah. Kalau saya pelajari baik Marsion, saya, Protestan, Katolik, ini Yesus yang sama ini, sosok yang sama ini yang kita ikuti ini, Bang, gitu loh. beda Bang, Ah. Enggak, beda. beda. Coba Di luar aku tanya di sama luar Bang dari Jack. Bentar, di luar dari Marsion itu Yesusnya beda, Yesus pengutuk. Itu bukan Yesusnya Marsion. Yesus Enggak, Marsion gini, adalah Yesus itu kasih. itu mengenai ajarannya. Tapi kalau saya kan bicara sosok, saya bicara sosok ya, bicara sosok itu sama yang kita ikuti Yesus. Serius, saya udah Iblis pelajari juga nih bilang, teman-teman. Iblis juga mengenal. Bukan. Ini gimana sih ini si Bukan, Coba, bukan. Bang Iwan, bentar, aku tanya Bang Jack dulu. Jack, Yesus itu disalib enggak, Jack? Buka mute-nya, Jack. Jack, Oh, tidak. silakan Jack. Yesus disalib. Tidak, Marsion yang percaya Yesus disalib. Kalau Marsion percaya. Yesus Oh, Yesus ini datang sebagai kawanan- manusia, Jack. Ini kancil, Sabar, si Jack ini teman-teman. kancil, kawanan kecil. Sabar, teman-teman. Jack, Islam ini jadi, kalau aduh sabar, teman-teman, sabar. Jack, jadi menurut kamu Yesus itu enggak disalib? Enggak. Nah, beda sama Dia agak kamu beda nih. dia. Beda kamu sama kamu, John. Makanya tadi udah diklaim. Sama-sama Udah Marsion. diklaim Muslim. Yesus yang Saya sama. tanya, Bukan, saya Bu. tanya kembali, sepengetahuan kalian, Marsion itu Yesusnya disalib enggak? Disalib. Nah, berarti Marsion sama benar, itu. benar tadi yang dikatakan Marsion Tritunggal Luanes sama aja. Kawanan Marsion kecil, itu heretik. kawanan Bang, kecil juga Yesus. percaya Yesusnya disalib Ye- kan? Yesus tidak disalib itu Muslim, Bang. Betul. Itu kan dugaanmu. Itu kan dugaanmu. Udah bentrok sama Coba kamu, gini, John. itu. gini, Bang. Udah bentrok kalian dua ini. Dasarnya- Sama-sama paham Marsion. Sebentar, Jack. Dasarnya Yesus nggak disalib itu apa coba, Jack? Dasarnya dari murid Diserupakan. durhaka yang namanya Petrus dengan dusta Paulus. Oh, salah Jack. Kamu kan Jack percaya dengan Injil yang 4 Injil Jack, udah kan? ketahuan Jack kamu. Jack. Dari mana itu? Dusta Jack ini Petrus dan heretik, dusta heretik. Paulus dan dusta Paus itu mengatakan Yesus disalib. Makanya ketika masuk jadi Katolik, salib dibagikan satu-satu itu. Katolik udah pasti Bukan. Tritunggal, pasti. Bukan Tritunggal itu, belum Jack. tentu Gini, Katolik. Jack. Kalau Bukan masuk itu Katolik, maksudnya, Jack. salib dibagikan satu-satu baru bayar. Jack, bukan Aduh, itu maksudnya Jack. Jack. Gini Jack, sebentar ini saya aku- tanya Jack dulu. Selagi Ya kan? Marsion malu aku ini. Masuk Katolik, salib dibagikan satu-satu bayar gitu. Wah, si Jack ini Hey, kamu- Marsion modern ini.
Marsion Motren. Bukan, dia memalukan Marsion ini. Muslim ini, Jack Mas- ini. Aduh. Oh benar ya. Jangan bawa Saya Marsion. setuju, saya setuju katakan, dengan Mas, Jack. Katolik itu Tritunggal udah pasti. Saya Ketika setuju saudara sama masuk Jack. Katolik, langsung dibagi salib. Dari narasinya tuh. Ini apa ini, Yesusnya bukan disalib? Muslim kayak. Iya. Ketika masuk Katolik, dia misalkan murtadin, itu langsung dikasih salib panjangnya sekitar 10 Bukan atau 15 itu, Kak. sentimeter itu. Kau bikin satire di sini, Jack. Kamu kan Jack Benar atau percaya tidak? dengan Benar atau tidak? Dijawab jujur dulu. Jack Makanya percaya kalian dengan percaya empat. Yesus disalib. Itu Jack buktinya. percaya nggak dengan Injil yang keempat Injil itu? Kamu kan percaya dengan 4 Injil, berarti disalib dong. Kamu bikin satire aja di sini. Aduh. Oke, Jujur, 4 kitab jujur lah. Injil itu kalaupun dirangkum, dipilih yang benarnya, itu paling ada 5 sampai 10 lembar saja. 5 sampai 10 lembar saja. Yang lain nggak benar. Berarti Yang lain nggak benar. berarti Nggak bukan benar. bukan Marsio, berarti di luar Pertanyaan Kristen saya ini. Bukan, kepada kamu, Udah kasta tertinggi nih. begini, pertanyaan saya kepada kamu sampai sekarang nggak ada yang berani jawab. Siapakah yang berdusta antara kesaksian Yesus dengan Paulus? Keduanya berdusta atau keduanya benar? Silakan jawab. kita nggak Jawabanmu bahas menentukan. Paulus di sini. Kita nggak bahas Paulus di sini. Gimana sih? Kita kan bahas apakah Yesus disalib atau tidak. Doa Itu Bapa tadi. kami itu, doa Bapa kami itu doanya Paulus yang mengajarkan. Paulus kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yang dibahas apakah Yesus bagimu disalib atau tidak, itu tadi. Gimana sih Jack ini? Saya sudah Kamu kalau Marsion percaya disalib gitu loh. tahu yang disalib itu Petrus, Paulus. Makanya sesuai dengan perkataan Paulus, 1 Korintus 5 ayat 5 kata Paulus, mereka akan kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada neraka atau penyesatan, yaitu iblis. Ah, Oh iya, Supaya kan emang ada. binasa tubuhnya. Emang ada, Yang dimaksudkan di situ adalah melakukan ritual-ritual. Inilah darah Petrus, inilah roti Paulus sebagai tanda Paulus. Bentar, udah Jack. ngarang ini Elang. Loh, Bentar, Jack. kok ngarang? Halo, Jack, bentar, ngawur Jack. lah. Di mana datanya ngomong gitu coba? Coba Inilah datanya datanya. dulu. Mana Jack, coba? coba kasih data Jack. Kok Cek, ngarang? kasih datanya. Kita Gimana? membahas Injil ya, membahas Injil Jack. konsep Tritunggal ya. Kita bahas Tapi- Injil konsep Tritunggal ya. Jack, Bentar, Jack. sebelum kamu bahas Injil jauh, konsep Tritunggal, bukan kamu membahas kamu ini tadi ya. Kristen atau Islam? Tanya dulu. Kristennya apa? Kristen dia Kri- jangan bawa jangan Kamu- bawa Islam. Ya tidak, maksud saya kamu oke, kamu Kristen. Kamu bergereja di mana? Kita tahu dulu supaya kita Saya omongin jelas. bergereja, saya nggak Dia bergereja. tidak banget. Kan udah berat kan? Nggak ada Oh, berat itu. Aku tanya, Bang Lucifer, aku tanya, kan emang ada kan murid Yesua yang disalib itu siapa ya? Yang disalib tuh? Si Petrus, Petrus. kakinya ke atas. Oh, Petrus. Ya? Sesuai dengan lambang Petrus, kursi Andreas itu disalib. lambang lambang kursi Petrus itu kan salib terbalik itu di kursinya. Udah, kita fokus ke Marsion dulu tadi. Ya, ya, Tadi Marsion. Marsion. Iya, tadi kan Marsion nanya Oke, sama kita Jack. aku bukan ke fokus fitnahanmu menuduh saya Marsion. Jelas fitnahanmu menuduh saya Marsion nggak patah sudah. Loh, saya nggak Patah bilang sudah. kamu Marsion. Aku nggak Jack, bilang yang kamu John, Marsion. Marsion bentar, itu bentar, Johnny, bentar. Hostnya Jack. dulu ngomong. Bentar dulu. Kamu pengagum Irenaeus tadi kau bilang kan? Ini tulisan Irenaeus tentang Marsion. Saya kasih data. Ada dua yang Apa untungnya bagi saya? Sebentar Pertanyaan saya dulu, kepada Jack. kamu, siapa yang berdusta, Yesus atau Paulus? loh, Jack, kamu mau si John yang hilang ditanya. kan malas saya. Oke, Si John kamu yang pengagum ditanya. Ah. Irenaeus sekitar tahun 176 bermaksud menulis sebuah karya khusus untuk membantah Marsion. Namun tidak pernah melaksanakan maksudnya. Her 1 Heresis. 3
Heresis Jadi ya. ad versus heresis 27 page 27. Bab Nah, 1, 27 baru heresis 3, 4. Nah, 12, 13. Namun ia merujuk kepada Marcion berulang-ulang dalam karya besarnya melawan ajaran sesat. Ajaran sesat khususnya ini Di bab 3. 3, 4, 2, bab 3, 27, bab 4, 38. Nih tulisannya di sini. Ajaran sesat khususnya di bab 3 ini. Kamu buka, itu Bang. ajaran Petrus, ajaran Paulus. Oke, ya data ya, ini. John. Ajaran yang Bang benar, Lang. ajaran Yesus. Ajaran sesat itu Petrus, Paulus, Paus. Buka Itu gini, ajarannya, Bang Lang. ajaran yang benar, ajaran Yesus. Itu yang benar. Ya, bentar. Kok Gini Marcion, Bang. Marcion? Itu kan kesimpulan dari ensiklopedia Katolik yang dimana di situ Irenaeus menuliskan tentang Marcion. Nah, kamu klik aja itu tulisan Irenaeus tentang Marcion itu seperti apa gitu loh. Pasti ada footnote-nya di bawah Bang Lang. Gitu. Gini. Itu Bang kalau bukan Kalau data Irenaeus Bang, biar kita saya bikin ya. ajarin. Kita pencet Irenaeus. Oke. Ya, Irenaeus Buka tuh. pencet. Ya, Oke. bikin heresis contoh tentang Marcion buka Bang, gitu Bang. Tuh, silakan. Tentang Sebius. Awas Bang, nanti Irenaeus mengatakan Marcion itu niatnya baik loh. Nanti malu sendiri. Awas Bentar, hati-hati. Tertulian. Kameranya. Bentar. Ini harus kita buka lagi nih. Heresis 3, Iya. 4 gitu. Hati-hati, Harus dibuka. Irenaeus Siap. gitu. Cuma saya mau Ya, mengatakan di sini banyak yang menyesatkan ya. Irenaeus. Ya. Satu Justin Martir tahun 150, Irenaeus 176, Rodon 180 ya, menulis tentang menentang Marcion ya, yang didedikasikan untuk Kalistion. Ya, baru Tertullian tahun 207. Gila Ya, kalian kapan mau Ad versus selamatnya Marcionem. Masik orang Marcion, Tritunggal Sebentar Yohanes, dulu. gak ada Ini- bedanya. Bahas Ad versus kitabnya langsung. melawan Waduh. Marcionem 5 buku ya, baru Pseudo Tertullian. Injil, Oke. bukan disuruh memberitakan Baru Marcion, ada kamu Matius. beritakan Injil. Bentar dulu lah. Si Baru Joho, anu Hippolytus tahun makan ayo lah. 220 berbicara tentang Marcion dalam bukunya Reputation of El Heresis, buku 7. Oke. Baru Santo Epiphanius menulis karyanya menentang ajaran sesat pada tahun 374 dan merupakan sumber informasi utama kedua dalam bab ini, buku ini. Ia sangat Ya, buka berharga bukunya, dalam Bang. rekonstruksi Jangan- teks Bang Lang, Bentar, gini bentar. loh, buka bukunya. Iya, saya buka nanti, bentar sabar dulu. Ya. Terutama garis-garis Irenaeus ya. saja gitu loh. Terutama Jadi sebenarnya bukan. intinya kenapa orang Itu Kristen kan kesimpulan. intinya gini Bang. Itu Kita orang Kristen, kita berpegang pada dua kitab. Kita perjanjian lama yang adalah nubuatan tentang Kristus, tentang Yesus, dan kitab Injil. Perjanjian Marcion, baru Betul, yang membawa betul itu tentang yang menarik. Injil. Kita bahas Alkitabiah, Kejadian sampai Wahyu. Bahas Saya Injil baca dari Matius ya. sampai Wahyu. Tentang Betul. Injil Heresis ya, bentar, Irenaeus dan heresis. Marcion nggak percaya itu Bu TJ. Air Marcion Itulah. nggak ini. bukunya bab 3 makanya ya, mereka bab 3. itu di kalangan gereja mereka disebut Roma sesat 4, gitu, 2. bidat gitu loh. Yang saya tahu Betul. pengetahuan saya. Seperti dikatakan Irenaeus. zaman Sodom dan Gomora, hanya satu keluarga yang selamat. Zaman Nuh, satu keluarga. Semua Kristen di dunia ini mengatakan saya sesat. Fine-fine aja saya. Tapi akan tiba saatnya, Setuju, baru Jack. kamu kebingungan. Cuman keluarga kamu itu kan- yang selamat. Itu kan klaim aja Jack, boleh-boleh aja Memang sih terbukti klaim. di TikTok ini semua hanya Jack yang berbeda di antara Kristen seluruh denok. Iya, jadi itu kan klaim sepihak, klaim kosong itu masih. menurut kebenaranmu. Kamu berkata demikian karena Bukan menurut menurut akalmu, kebenaran, data by data kamu kita. membenarkan Data hidupmu, by data. kamu membenarkan apa yang kamu Ini Kalau Kita ada kalau data by sejarah. data,
Tapi Iya belum kan? tentu apa yang kamu pikirkan itu sama dengan apa yang kita Betul. pikirkan. TJ Betul. Mataniari, kamu sudah lama kenal saya, ya kan? Betul. Sekarang pertanyaan saya kepada Saya kamu. tahu, Itu kan- makanya Kesaksian, itu kan sesuatu pemahamanmu, yang kesaksian Jack. Yesus kalian, dengan kesaksian gitu loh. Paulus, Karena saya siapa tidak Ya nggak yang apa-apa menang? lah, kamu aja lah. Saya tidak Kamu aja lah sejalan yang sama selamat, kalian. Jack. Makanya saya bertentangan sama kalian. Loh, Ya gini aja, kalian gini kan aja. membaca Udahlah namun Jack. tidak merenungkan, membaca Jack, tidak gini aja. mengklaim Karena saya kalian bidat, mencomot-comot saya ayat marsion, dalam saya Alkitab, saksi lalu Yehova. kamu Semua tuduhanmu membenarkan- patah. membenar-benarkan Kamu menuduh diri, saya gitu loh. Islam. Kita Iya kan? ini Maksudnya gini, percaya Jack, kepada gini, Jack. Yesus. Ya. Kita bukan Ya tidak udah, percaya Jack. kepada Yesus untuk ketahuan Gini kamu. Bu Teje, gini Bu Teje, nggak apa-apa dia klaim dirinya, ayo udahlah kamu aja yang selamat lah, udah terserah lu lah, udah gitu aja Bu, ngapain sih? Dia kan klaim dia sudah nggak apa-apa, hak dia itu Nggak, Dia kita berpikir buktikan, bahwa itu kita tidak percaya buktikan. Yesus. Mereka Kita berpikir buktikan. bahwa kita ini tidak percaya Yesus. Ya, kamu percaya tapi Yesus Orang benar. nama saja Kamu kita percaya Kristen. Yesus Kristen hanya di itu bibir pengikut saja. Kristus. Kamu percaya di bibir saja Yesus. Namun, Itu, tuh, namun penyesat dari buta pun sih, kamu Kon. benarkan. Di situ bedanya. Penyesat kamu Dari- bela. Paulus kamu Si bela. Jo, tapi yang Petrus Jo kamu si bela. Di situ Elamon. bedanya. Tapi Apa, yang Jack? si Elang Arab, Dia Bu. ngomong, biar saya cari ini Paulus data itu datanya ada Irenaeus mengajarkan bab 3. kepada orang-orang di luar Cari orang terjemahan, Yahudi. terjemahannya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oh iya, oke. Lanjut aja. Saya udah ngomong. baca juga itu, udah saya baca itu. Sebenarnya Irenaeus ini juga sangat menentang Aduh, Marcion sebenarnya. Iya betul. Kalau Juga saya- Tertullianus, makanya Tertullianus itu Irenaeus menulis 4 itu buku. sangat Ya. bertentangan. Ya, menentang 4 buku melawan Kalian Marcion mau ini. bahas buku-buku referensi kah? Membahas buku referensi kah? Atau membahas Injil? Jadi gini loh, jadi Saya kita juga harus pastikan tahu kalian nggak ngerti Injil, sejarah. nggak ngerti Injil kalian. Kita harus tahu sejarah dulu, Jack. Jadi kan Mereka ini kan ini, yang Pak. dibuka ini sejarah, gitu loh. Ini mereka ini asal mengerti Injil tapi mereka tidak tahu sejarahnya gitu loh. Gitu. Kita tahu sejarah dulu lah. Karena gini loh, Kita harus sebelum mengetahui dulu asal sebelum usul Kenonek. dari mana. Menurut kamu TJ, Gini loh. menurut kamu TJ, Sebentar. sejak dijadikan Konsili Nisea digabungkan kedua kitab itu sudah penyatuan satu Tuhan, penyesatan. jadi gini Itu loh, udah sebelum penyesatan. Sebab apa? kanon, Sebab di sebentar, Lukas Jack. 16 ayat 16 sudah Oh, dikatakan. Sebentar, Ini. jangan dulu ke Hukum ayat. Taurat dan Coba kita kamu Jangan buka dulu di ke ayat. Matius 5 berlaku ayat 17. sampai pada Yohanes Pembaptis. Coba Jangan kamu dulu buka ke di ayat penyesatan kita. sudah Matius dimulai. 5 ayat Satu 17. Tuhan, Yang berkata yaitu begini. satu Jangan- Tuhan. Tuhan Sebentar, datang, gini. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia Sebentar, menggenapi gini. hukum Taurat. Gini ya. Jadi gini teman-teman, kita juga harus tahu sejarah bahwa sebelum adanya kanon, banyak Injil-Injil yang berseliweran. Banyak Injil yang berseliweran gitu loh. Ya, itu sebelum kanon. Jadi ada sejarahnya. Artinya apa? Kita paham bahwa Injil-Injil yang di luar daripada yang kitab keempat Injil ini banyak sampai sekarang pun udah beredar, dipercayai orang lagi. Gitu loh. Jadi banyak Injil, saya nggak bisa hitung itu, banyak sekali Injil-Injil zaman dulu yang beredar. Makanya kita harus belajar sejarah juga. Apakah itu semua benar? Kan tidak, makanya ada kanon. Kan ada sejarahnya itu. Di luar daripada 4 Injil ini, banyak beredar. Bahkan sampai Dari detik tadi ini pun kanan. masih ada yang Kita mempercayai bahas itu. Injilnya atau bahas Loh, Injil ini Alkitabiah kan itu aja banyak. langsung. Gini Jack, Injil itu Kita kan bahas banyak dulu. Alkitabiah atau Injil. Sekarang begini, Kamu sekarang tinggal pilih. Injilmu, sekarang kamu pakai Injil yang mana? Injil Petrus Di kah? hadapan Atau Injil saya, Maria? di hadapan saya ada Alkitab LAI. Kita bahas Alkitabiah atau Injil. Sebelum kita ke sana, tadi kan kita bahas itu kan banyak Injil yang beredar berseliweran dulu, zaman mula-mula dulu. Bodoh amat dengan berseliweran Loh. Injil. Sekarang kita bahas Sekarang Alkitab. Jangan-jangan buatan yang kamu LAI. percaya Injil, jangan-jangan yang kamu percaya Injil Marcion juga. Bodoh Injil amat Marcion dengan ada dulu. Injil yang berseliweran yang kamu bilang itu. Di hadapan Nggak bisa, saya ada nggak boleh Alkitab begitu. LAI. Kita kan belajar, kita kan belum lari ke ayat, belum ke ayat kita. Kita kan masih belajar dulu nih tentang sejarah-sejarah dari dulu. Itu kan harus
kita buktikan dengan sejarah. Mana boleh kita lari dari sejarah? Itu urusanmu ingin mempelajari sejarah boleh, Oh, saya nggak tidak larang. bisa. Kita Saya kan tidak larang. memiliki Saya ayat. tidak larang. Kamu membaca Ah. kejadian sampai Maleaki membaca boleh, tapi kalau kau terapkan itu bertentangan. Jadi perang nanti semua manusia. Untuk ketahuan kamu, Kalau kamu Yesus terapkan itu, juga punya sejarah. Yesus juga kalau untuk kamu punya terapkan sejarah. Alkitabiah Dia semua hadir dalam sebelum praktek dia hadir kehidupan. itu ada Kacau nubuatan tentang dia. Semuanya itu bertuju kepada Tuhan Yesus. Dari perjanjian lama pun itu disebut nubuatan. Nubuatan-nubuatan itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Makanya kita kenapa harus mempercayai itu? Tuhan Yesus itu bukan nongol tiba-tiba loh. Ya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Kamu nggak nabi-nabi percaya Yesus perjanjian nongol lama. tiba-tiba kan? Kamu nggak percaya Yesus nongol Makanya, tiba-tiba kamu karena harus kamu tahu didoktrin, sejarahnya. karena kamu didoktrin Kamu tahu penyembahan sejarahnya, ibu dan baru kamu anak bisa dewa mengerti. Rames. Akar Kamu rumput penyembahan mengerti ibu dan anak siapa itu Yesus dari yang kamu ikuti, dongeng siapa Dewa Yesus yang Rames. kamu sembah gitu loh. Itulah akar rumput Tritunggal, penyembahan Jadi- anak dan ibu dan anak. Kamu sudah belajar belum tentang sejarah Injil ini, Jack? Harus belajar dulu dong. Penyembahan Belajar ibu kita. dan anak dengan tema Natal pohon beringin. Ada lagi, aduh Dia banyak itu sekali Injil percaya itu. Yesus versi yang daerah tiba-tiba ini. nongol, Pak. Dia tuh Loh. percaya Yesus yang tiba-tiba nongol. Nggak tahu Tapi, dari mana Ji, seperti jangan itu bilang- loh, seperti Jangan sebelah. bilang Yesus nongol lah. Dengarnya nggak enak Yesus nongol. Iya, dia kan percaya seperti Tuhan Yesus Karena tiba-tiba kamu nongol tidak gitu. percaya Dia tidak Yesus tahu belajar Bapa. tentang sejarahnya Tuhan Nggak Yesus percaya itu siapa, kamu Yesus gitu Bapa loh. karena kamu sudah didoktrin penyembahan ibu dan anak dengan pohon beringin. Iya kan? Iya kan? Kok bisa Itu akar begitu? rumputnya Kok Tritunggal. bisa pula? Kok bisa juga Kok bisa begitu pula ya? begitu ya? Aduh, mana Iyalah. Tritunggal Penyembahan ibu dan hari ibu. anak Aduh, dengan salah pohon kamu. beringin. Jadi kamu aja pun sudah salah memahami tentang itu. Jadi gimana Kok gimana salah kamu memahami? mau dibenarkan? Lambang salib itu lambang komunis. Ah, kan? Wih, Ya, lambang komunis. Kalau kamu suka ilmu pedang, Iyalah, pelajari karena ilmu kamu pedang. kan- Pelajari karena ilmu kamu nggak pedang percaya dunia ini sejarahnya. karena pasti gini loh, lambangnya karena salib. kamu kan nggak Karena percaya salib itu penyaliban pedang. Yesus, makanya kamu Itu ngomong begitu kan? Ajaran Ya kamu nggak pagan percaya. komunis itu. Ya udahlah, lebih baik kamu buka baik pedang buka- samurai. Ya, pedang samurai. Coba gimana Elang? Kalau Roma, sejarah-sejarah ya kan? begitu dia Sejarah mengerti, dia tahu. Persia. Tetapi kalau sejarah Pedang tentang Yesus dia Liu tidak Chan. mau tahu gitu loh. Iya, itu salah dia. Sejarah pendekar-pendekar mau dia tahu, tapi sejarah Yesus dia nggak mau tahu. Gimana? Nah, kita bahas kitabnya. Aduh, Makanya udahlah. saya bertanya, Jack, kamu antara kayak kesaksian kesetanan. Yesus dengan kesaksian Bentar, kamu Paulus, dibawa aja keduanya dulu, benar Jack. atau berdusta? Jack, masa kau bilang kamu memang Yesus benar? Parah kamu, Jack. Parah. Iya, parah dia. Kita diamin makin lari-lari dia. Orang dia nggak percaya Yesus disalib. Ya udah, Iya. nggak usah sebenarnya nggak usah Dia dilayani. tahu gitu yang loh. dia percaya itu Yesus yang disalib seperti bagaimana gitu. Salibnya tuh Ya, yang kayak parah. gimana gitu. Itulah. Dia bilang salib itu lambang komunis, kan udah parah kan? Genostik Pak. Ajaran genostik. Yang lucunya dia mau belajar sejarah seperti itu, tetapi sejarah Dia Yesus nggak dia percaya. tidak mau tahu gitu loh. Karya penyelamatan itu. Nggak percaya. Dia apa? Nggak Berpikir tahu. secara tiba-tiba ya. Kan kita kasih. Aku penasaran, Bu TJ Metiari gereja mana, Bu? Sorry, aku penasaran aku. Bu TJ. Kalau saya karismatik. Nah, menurut Elang karismatik itu bidat loh. Gimana itu? Jangan menurut Bos? lompat-lompat kau tengok judulnya nanti itu. Mas Yon PS Katolik. sorry. Tapi gimana lah? Kan Jadi gini karismatik. John, Bukan. gini John. Walaupun Ya. dia mengatakan begitu, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ya kan? Wih, mantap. Ya, Lang, Iya. kamu nggak tahu apa yang kamu Iya, dia kan Iya, memiliki dia nggak tahu ajaran gitu. kasih, jadi dia harus begitu.
Iya, nggak apa-apa lah, karena Iya, betul. Marsion. Nanti debatnya di sana, diskusinya di sana. Itu lang dari saya tadi mempercayai Marsion apa itu yang apa ini enggak ya. ada. Kitab Tuh, saya itu ada tulisannya, perjanjian ini lama kan dan ada. perjanjian baru. Itu kitab saya yang saya pelajari, yang saya imani. Tulis anti Marsion. Ya, Nih. itu dia. Ya, Di bab 34, Ya, Bu, bab ya, 327, bab 4 ini harus dicatat. udah Bab 3. dikatakan Irenaeus mengatakan Marsion itu niatnya baik, mengagungkan, meninggikan Yesus Kristus setinggi-tingginya. Itu Elang, kamu mau cari kemana-mana pun gak ada. Begini loh, Pak, niatnya baik tetapi harus ditunjukkan dengan apa? Kelengkapan. Jadi kalau kamu hanya menyatakan aku niatnya baik loh, tapi kamu bilang Bukan. Tuhan perjanjian lama itu jahat, Tuhan perjanjian baru Ya, itu betul. baik. Nah, Ya, itu betul. bagaimana niat kamu gitu loh. Jadi harus ada kepenuhan di sana, Pak. Jadi kita Marsion tidak kan berbicara tidak setengah-setengah, mempercayai. itu namanya relativisme. Dia mempercayai Mas- ada dua Allah, Pak, gini. yaitu Allah perjanjian baru berbeda dengan Allah perjanjian lama gitu loh. Fitnah lagi tuh. Yang saya Nah, bukan katakan, fitnah. Yang saya yang baca yang itu Marsion saya itu imani. seperti itu. yang saya imani ya, Marsion, ajaran Marsion tidak mengimani sebagaimana Yahudi mengimani Tuhannya mereka. Itu Bu, yang pertama. Jadi Marsion ini tidak mengimani yang disembah oleh orang Yahudi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan menurut kitab atau yang kalian sebut dengan perjanjian lama bukanlah Tuhan yang digambarkan oleh Marsion. Artinya Tuhan menurut dari perjanjian lama itu adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Gitu Bu. Seperti itu. Kalau dikatakan Tuhan perjanjian lama itu jahat, itu terlalu frontal itu. Marsion itu adalah pengasih, ajaran kasih. Tidak boleh ngomong seperti itu. Marsion itu menerapkan ajaran kasih dari Yesus Kristus. Marsion itu ajaran Bukankah Marsion Nggak sendiri jelas. yang berkata bahwa Allahnya orang Israel, Allah perjanjian lama itu iblis itu loh. Bukankah kalian sendiri yang berkata bahwa Fitnah Allahnya itu. orang Israel, Allahnya perjanjian lama itu iblis gitu. Marsion itu menolak fitnah. karya keselamatan Allah Loh, melalui Yesus fitnah Kristus. apa? Nah, tuh Tidak fitnah ada fitnah terus di antara Aku kita. mute dulu lah. Ya kamu sendiri tadi yang Oke. mengatakan Allah di perjanjian Nah, lama itu gini. jahat. Kan itu Bukan, kamu yang enggak. ngomong tadi, kan? Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan Tuhan ya yang ditulis di perjanjian lama itu adalah bukan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu adalah kasih, Maha Ini Penyayang. ajaran baru lagi Pak ya. Ajaran Marsion tidak seperti itu Pak. Ya, Ibu Biarkan menyimpulkan itu- namanya. Bu, biarkan dia dulu ngomong. Ajaran Marsion itu dia membedakan Hayat. adanya dua Allah. Allah Ayo, perjanjian lama Ibu dan Allah soto ini perjanjian namanya. baru. Sok Bentar, tahu. bentar. Allah dulu, Bu. perjanjian lama Aku aja yang itu Marsion nggak Allah yang ngomong jahat. Enggak, biarkan dia dulu Sedangkan ngomong. Allah perjanjian baru itu Allah yang baik. Kayak, Nah, kayak itu sama ajaran kayak sejak juga Marsion. ini lama-lama. Bu Hair, Bu apa Meti, biarkan dulu dia ngomong satu-satu, ya. Oke, Joni silakan. Begini, Marsion itu mengatakan bahwa Tuhan ya yang dituliskan di perjanjian lama atau kitabnya Musa atau kitabnya orang Yahudi adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Itu bukan karakter Tuhan, itu bukan menggambarkan karakter Tuhan. Karena Tuhan menurut Marsion itu adalah Tuhan yang mengajarkan kasih. Bukan Tuhan yang dikit-dikit bun-bun, dikit-dikit bun-bun gitu. Jadi saya tidak mengatakan Tuhan yang di perjanjian lama itu adalah iblis, jahat. Enggak seperti itu. Itu kan sama Cuman- aja. Kok bahasa asli, bahasa halus kok buat itu.
Tidak Allah sesungguhnya. Nah, Maksudnya ini. apa tidak Allah sesungguhnya? Coba Nah. lebih jelas tuh. Nah, ini fitnah Tidak lagi nih. Allah sesungguhnya apa maksudnya? Bukan Allah yang saya- menghukum bangsa Allah lain, itu bukan Allah. Inilah. di perjanjian baru katanya. Nah, Coba, ini. coba. Enggak. Gimana Saya coba? ulang. Begini loh. Jangan Yang tidak saya muter-muter katakan kata-katanya, jangan langsung ditambah-tambahkan. Lalu Ya, Allah gini. yang perjanjian lama yang mana? Allah bukan Allah sesungguhnya, Jadi maksudnya gini. gimana? Bukan Allah Allah di sesungguhnya. Allah di perjanjian lama yang mana? Gimana? Aku kapan ngomongnya nih? Jadi gini. Tegas-tegas lah ngomongnya. Marsion tidak meyakini bahwasanya yang di kitabnya orang Yahudi itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Itu bukan menggambarkan karakter Tuhan menurut Marsion. Gitu Bang. Jangan ditambahkan. Nanti dibilang pula aku mengatakan Tuhan Bukan A, karakter jahat, Allah Tuhan B, yang iblis, enggak. sesungguhnya. Maksudnya karakter Allah yang bukan sesungguhnya, maksudnya gimana? Doa. Oke, pertanyaan bagus. Bentar, Nah, kita doa ini dulu. kayak Bentar gini. dulu. Oke. Bentar doa. Om Mars bisa bawa doa. Om Mars, Om Lucifer, Kerahiman. Bang, lagi ribut banget di samping aku nih. Oke. Ada pengisian Ya, air. aku aja yang mimpin doa Bang. Boleh nggak? Aku yang Kau mimpin Marsian memimpin lagi udah besar. doa. Oh ya, silakan. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Cep. John, 200 surga lang. Kerahiman ilahi jam 3. Jam 3 ini. Ya, lanjut. Gak apa-apa. Ya, lanjut John. Kau udah banyak juga pengikutmu ya, sampai si Tras juga jadi Marsion kau buat. Ya, lanjut. Ya, jadi gini. Ya. Jadi Marsion itu, ini saya jadi ulang-ulang ini. Marsion itu tidak mengimani sebagaimana orang Yahudi mengimani Ya. Tuhan yang mereka tuliskan di kitabnya mereka. Jadi tadi pertanyaan Bang Lang tuh bagus ya. Jadi Tuhan yang seperti apa yang diimani Marsion? Yaitu adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan yang membawa ajaran kasih. Tuhan yang datang kepada orang-orang berdosa, yang datang kepada domba-domba tersesat. Dan Tuhan itu tidak menghakimi orang-orang berdosa sebagaimana Yesus Kristus tidak menghakimi orang-orang yang sesat. Tetapi apa kata Yesus? Sinilah kembali kepadaku, sebab akulah jalan yang lurus, akulah jalan kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Itulah Tuhan yang diimani oleh Marsion. Begitu. Oke, Jangan baik. ditambahkan ya. Oke, baik. Jangan katakan Alasannya Tuhan yang di perjanjian lama bukanlah karakter yang sesungguhnya. Alasannya kenapa bukan karakter yang sesungguhnya? Kenapa? Karena satu ya, Tuhan itu adalah yang membawa atau yang mengasihi para manusia ciptaannya ini.
Karena kenapa? Karena Tuhan itu diciptakan, salah. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan itu tidak mau membinasakan ciptaannya tanpa alasan. Ya, mau apapun alasannya, mau sejahat apapun manusia, Tuhan itu tidak mau menghakimi ciptaannya karena ciptaannya manusia ini adalah segambar dan serupa dengan Dia. Seperti itu, Bang. Oke, Oke, baik. pertanyaan saya. Kalau memang kamu bilang bahwa ciptaannya Tuhan itu kita ini adalah serupa dan segambar dengan Allah, dan Allah tidak mau menghakimi kita. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir dia. Tuhan mengutuk tanah. Hah? Lalu itu bagaimana lagi? Apa itu Tuhan tidak adil? Gimana, Bu? Abraham? Gimana? Bukan Abraham, Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, mengapa Tuhan tidak langsung mengampuni dia? Kenapa Tuhan mengusir dia? Tuhan mengutuk tanah, ya, dan Tuhan juga mengutuk perempuan. Ya, Lalu, ini Bu. apakah itu Saya bukan jawab, Bu. keadilan Tuhan? Jadi Tuhan, yang dimana Tuhan ini adalah Maha Pengasih, itu sebabnya Adam itu tidak dibinasakan. Walaupun Adam berdosa, Hawa berdosa, tidak dibinasakan. Ya, berbeda dengan yang saya katakan tadi, yang langsung membunbun. Itulah Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Bu. Jadi Tuhan itu, Bang John, manusia bentar. ini diciptakan. Lu siapa ini motong-motong ini? Sabar lah. Udah. Diam dulu. Aku emosi lo dipotong-potong lo. Udah, John. Udah, lanjut, John. Lanjut. Nah, jadi karena manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itu sebabnya Tuhan itu mengasihi kita manusia, Bu. Kamu lihat Adam, lihat Hawa. Apakah mereka dibinasakan? Bukannya itu ada mati. Berjarah. Mati, ya matilah, namanya manusia mati. Bang John, saya mau tanya aja sih, mau cari tahu sih. Yesus itu maksudnya dalam pandangan Marcion itu Yesus itu datang dalam, kalau di Tritunggal kan firman Allah yang diperjanjikan penggenapan kan. Perjanjian baru itu kan penggenapan perjanjian lama. Jadi firman Allah yang menjadi manusia yang dalam perjanjian lama itu kemudian berinkarnai menjadi dalam wujud Yesus Kristus itu. Nah, kalau dalam Marcion ya, Yesus itu datang dalam nama Allah yang bagaimana gitu. Pertanyaannya. Bisa ngerti nggak? Gini, pertanyaan Bapak itu kan dibangun dari Bapak membaca Alkitab ya, kalau nggak salah ya, benar nggak? Iya, memang dasar kita kan ya. Nah, Gereja Katolik kan bedanya Pak, gini Pak, bedanya Bapak itu membangun suatu iman dari sebuah buku. Kalau kita bukan, kita dari ajaran turun-temurun atau yang disebut dengan tradisi lisan. Kita tidak menuhankan buku, Pak. Itu bedanya kita, Pak. Sorry ya. Tradisi lisan itu nggak ditulis. Tradisi lisan itu nggak ditulis dan nggak dituangkan ke dalam buku, Pak. Paman John ya, Maman. Iya, maksudnya pertanyaan saya gini loh. Maksudnya Tuhan Yesus itu kan kamu kan tidak percaya dengan Allah yang dalam perjanjian lama itu yang katanya bun-bun kan, menurut Marcion kan. Nah, apakah Yesus itu perwujudan dari Allah yang lain yang bukan Yahweh itu atau bagaimana? Bukan inkarnate dari firman Allah yang di perjanjian lama gitu. Gitu maksud saya. Apakah ada Allah lain gitu loh. Kan Yesus bilang aku datang dalam nama Bapakku. Kan dia sering dalam banyak Alkitab kan seperti itu. Kalau sekalipun misalnya Marcion tidak menggunakan Alkitab, apakah
eh, Yesus itu tuh bagaimana? Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri atau seperti apa gitu? Ya kalau dikatakan Yesus itu Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Pak. Mau dia Gini dulu. disebut Allah, Kalian mau kalian ada disebut Alkitab, Bapa. ada Alkitab nggak? Ada kitab sucinya nggak, Marsion itu? Ada, Pak, ada, Pak, ada. Injil Lukas, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada juga. Atau jenis kitab suci Marsion berbeda dari kitab suci Kristiani secara keseluruhan. Hanya Lukas dan kisah para rasul, itu aja. Dijawab singkat aja. Oh gitu, hanya Lukas dan kisah para rasul. Kisah para rasul sebagian. Oke, lanjut pertanyaannya, Om Mas. Oke. Ya, ketika di Injil Lukas Yesus sampaikan gini. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu kan sama seperti ketika Yahweh ya menampakkan diri kepada Musa ya. Dia bilang akulah aku, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, itu kan ada di Injil Lukas. Itu bagaimana? Di mana ayatnya? Pak Yesus mengatakan akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub di Lukas. Di mana ayatnya itu, Pak? Aku penasaran ini. Itu maksudnya Gini. yang di apa itu Keluaran gitu loh. Ya, jangan bilang di Lukas lah, Pak. Udah saya katakan tadi, yang sesembahannya Abraham, sesembahannya Ishak, sesembahannya Yakub, itu adalah sesembahan suku atau sesembahan lokal. Itu hanya disembah oleh orang Yahudi, Pak. Jadi jangan katakan Yesus mengatakan itu. Yesus itu adalah sesembahan seluruh umat, seluruh manusia. Bukan sesembahan suku tertentu, bukan. Itu sama aja Bapak mengatakan Yesus itu adalah sesembahan lokal, hanya untuk orang Yahudi. Nah, jangan fitnah gitu, Pak ya. Ada dalam ajaran bahwa Tuhan Yesus katakan sendiri, aku datang untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu bagaimana tanggapan Anda? Nah, makanya saya katakan tadi, Bu, Tuhan itu datang untuk orang-orang berdosa, untuk domba-domba tersesat. Nah, Ibu membenarkan perkataan saya yang tadi, yang saya sebutkan Tuhan itu Maha Pengasih, bukan Tuhan yang suka membun-bun. Maksudnya domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Maksud Ibu, Yesus itu datang hanya untuk Israel. Lah Ibu, kenapa percaya dengan Yesus? Emang Ibu orang Israel? Memang Tuhan Yesus yang katakan demikian. Dia katakan, aku datang kepada, saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata begini, karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, makanya keselamatan ini disebarkan ke seluruh dunia. Makanya Tuhan Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, gitu. Gini, Ibu tadi mengatakan Yesus itu datang hanya untuk orang Israel. Ya, itu terus Ibu mengatakan sebarkanlah Injil kepada seluruh bangsa. Baik, sudah dapat datanya. Ibu sendiri udah kontradiksi ini. Pernyataan Ibu ini udah kontradiksi. Bentar, Ibu ini belum memahami. Bentar, saya turunkan dulu Ibu ini ya. Oke. Loh, mana datanya? Elang, tulisan Erinius itu ya terhadap Marsion. Oke, saya capek mata saya mencari, kenapa banyak ini ya. Ini lihat. Ini Marsion dari Pontus menggantikannya ya, dan mengembangkan doktrinnya dan melakukan hal itu. Iya ini Marsion ya, mengajukan penghujatan yang paling berani terhadap dia ini Tuhan ya, huruf besar. Nih, biar tobat dulu siapa si John ini. Mudah-mudahan si Elang yang bisa membuat menobatkan ya. Lang, dia itu ganti dengan YHWH ya. Oke, ya baik. Dengan melakukan hal itu ia mengajukan penghujatan yang paling berani terhadap YHWH yang dinyatakan sebagai Tuhan oleh hukum dan para nabi. Menyatakan YHWH sebagai penulis kejahatan yang senang berperang,
tidak memiliki tujuan dan bahkan bertentangan dengan dirinya sendiri. Tetapi Yesus yang berasal dari Bapa yang lebih tinggi dari Tuhan. Wah, Yesus lebih tinggi dari Tuhan, katanya. Kamu kurang baca ini kan. Yesus lebih tinggi dari Tuhan yang disembah oleh para nabi, atau Yesus lebih Ya, tinggi dengar, dari biar saya baca. Itu maksudnya Nih. itu. Itu maksudnya Iya, Lang. oke, lihat ini ya. Tetapi Yesus yang berasal dari Bapa yang lebih tinggi dari Tuhan yang menciptakan dunia dan datang ke Yudea pada masa Pontius Pilatus sang gubernur yang merupakan prokurator Kaisar Tiberius, menampakkan diri dalam bentuk manusia kepada mereka yang berada di Yudea, menghapuskan para nabi dan hukum dan semua pekerjaan Tuhan yang menciptakan dunia, yang juga disebutnya sebagai kosmokrator. Selain itu ia merusak Injil. Nih, lihat, ia ini siapa nih? Marcion ya. Selain itu Marcion merusak Injil yang menurut Lukas, ya, menghapus semua yang tertulis mengenai asal usul Tuhan dan mengesampingkan banyak ajaran Tuhan, di mana Tuhan dicatat sebagai yang paling tulus mengakui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Bapanya. Ia juga meyakinkan murid-muridnya bahwa ia sendiri lebih layak dihormati daripada para rasul yang telah mewariskan Injil kepada kita nih. Pengakuannya nih. Ntar ya, saya naikkan satu orang dulu. Siapa yang mau naik ini? Lang, sorry. Yang kamu bacakan itu salahnya di mana? Ya, itu benar. Dia salah. Ini Irenus mengatakan ini sesat, ajaran sesat. Lu kok nggak salah mana lagi dikatakan gimana? Sesat? Waduh. Mana dikatakan sesat? Waduh, Nggak ada. Berarti kamu nggak membaca Nggak ada. apa yang kubacakan. Nah, penghujatan Ya, kepada Tuhan. ini. Ada nggak dikatakan sesat? Ada nggak? Nggak ada, Lang. Udah lah, nggak usah. Nanti kamu ini sendiri, mentok sendiri, nggak ada. Udah, kita Marcion aja. Dibaca keseluruhan, baru kesimpulannya, Pak. Kalau baca cuman harus ada kata sesat di situ kan, tidak semua pernyataan harus demikian. Oke. Silahkan dibaca seluruhnya, lalu disimpulkan. Ya, tapi jangan disimpulkan asal-asal gitu maksudnya, Bang. Silahkan, silahkan. Ah, Ayat yang ke-20 dalam Matius 15, ayat yang ke-23. Di situ ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat, ini perempuan Kanaan. Katanya perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi itu bukan saya yang berkata bahwa Tuhan Yesus diutus itu untuk buat. Itu kan Tuhan Yesus yang bilang sendiri. Jadi saya bukan framing. Bu, gini Bu. Kalau Ibu baca keseluruhan ayat itu, yang pada akhirnya Yesus itu datang kepada perempuan itu, Bu. Ibu jangan salah, jangan membangun sebuah pemahaman dari hanya satu ayat. Itu salah, salahnya Ibu di situ, Bu. Ketika Yesus mengatakan, "Aku hanya diutus untuk orang Israel." Nah, sementara perempuan yang datang itu bukan orang Israel, tapi karena imannya perempuan itu terhadap Yesus, lalu Yesus datang kembali kepada perempuan itu. Baca keseluruhan ayat itu, Bu. Nah, kesalahan Ibu di situ, Bu. Ibu belajar lagi ya, sorry ya. Gitu, Bu. Loh, kan saya mengutip saja. Aku mau nanya. Kan katakan demikian. Joni, aku mulai tertarik sama Marcion. Kalau mau login gimana caranya ya? Aduh, Indomie ini nggak udah penuh ya, konsisten sorry Indomie ya. ini.
Sorry, udah penuh kita. Kita nggak nerima member lagi mungkin tahun depan ya. Sorry. Oh gitu ya. Tahun ini enggak. Susah. Jadi Nanti login kamu saya juga belajar mau lagi, login. Gimana caranya ya mau login ya ke Marsion? Nah, Aduh, sorry. member Nerima nih. lagi kita, udah penuh. Waduh, Udah nggak penuh, menerima sorry ya. nggak menerima murid baru kah? Ya betul. Nggak nerima. Udah Waduh, penuh. Ya, kalau dia terima sesat nanti Oke, baik. kerajaan Saya lanjutkan surga ya. sesat. Bentar. Itu jadi coba, Eporus saya aku di baca. situ boleh? Tetapi karena sedikit orang tapi ini berkualitas, adalah satu-satu. Bentar dulu. Saya baca dulu. Tetapi karena orang ini adalah satu-satunya yang berani secara terbuka merusak kitab dan tanpa malu-malu mencela Tuhan. Ya. Saya bermaksud secara khusus untuk membantahnya. Lihat, saya di sini siapa ini? Irenaeus bermaksud secara khusus untuk membantah Marsion. Ada tulisan Marsion sendiri. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya akan menggulingkannya dari wacana-wacana Tuhan dan para rasul yang berwenang baginya dan yang ia gunakan. Namun saat ini saya hanya dituntut untuk menyebutkannya agar engkau dapat mengetahui bahwa semua orang yang dengan cara apapun merusak kebenaran. Oke? Ini merusak secara terbuka, merusak kitab suci. Wah, Seperti ini bisa. tadi, dia lebih dihormati dari para rasul. Ya. Lihat, dari terpotong ya. Ini saya baca. Keselamatan hanya akan diperoleh oleh jiwa-jiwa yang akan mempelajari doktrinnya Marsion, ya. Keselamatan hanya akan diperoleh oleh jiwa-jiwa yang telah mempelajari doktrin Marsion. Sementara tubuh karena telah diambil dari bumi tidak mampu ikut serta dalam keselamatan. Selain pengujatannya Marsion terhadap Tuhan sendiri, ia juga menyampaikan hal ini dengan benar-benar berbicara seperti melalui mulut iblis. Dikatakan mulut iblis gimana sih? Hah? Mulut iblis kok salah pencet. Dan mengatakan segala sesuatu yang bertentangan langsung dengan kebenaran, yaitu bahwa Kain dan orang-orang seperti dia dan orang-orang Sodom dan orang-orang Mesir dan orang-orang seperti mereka dan akhirnya semua bangsa yang berjalan dalam segala macam kekejian diselamatkan oleh Tuhan pada saat ia turun ke Hades. Dan lihat, orang-orang jahat itu diselamatkan ini ya. Dan pada saat mereka bentar saya baca lagi. Pada saat ia turun ke Hades dan pada saat mereka berlari kepadanya dan bahwa mereka menyambutnya ke dalam kerajaan mereka. Tetapi ular yang ada di dalam Marsion menyatakan bahwa Habel dan Henok dan Nuh dan orang-orang benar lainnya yang muncul dari bapa leluhur Abraham bersama semua nabi dan mereka yang menyenangkan Tuhan tidak ikut serta dalam keselamatan. Terbalik nih dengannya. Terbalik. Yang jahat Ya, itu itu diselamatkan otaknya oleh Allah. Ya. Yang orang benar tidak diselamatkan, ini gimana? Bang Elang. Iya. Aku mau tambah. Jadi begini, ketika Marsion sampai ke Roma, kemudian kebetulan di sana waktu itu ada Polikarpus yang lagi di Roma. Ada satu kesempatan Marsion ini ketemu dengan Polikarpus. Polikarpus kan muridnya Santo Yohanes Penginjil. Ketika bertemu dengan Polikarpus, Marsion bertanya, apakah kamu mengenal saya? Tahu jawabannya Polikarpus apa? Ya, saya tahu kamu anak sulung setan. Jadi itu saja sudah jelas itu. Seorang murid dari Rasul Yohanes mengatakan anak sulung setan. Jadi ya kita sampaikan saja informasinya, teman-teman. Iya. Joni bisa Kau bantah dulu John. Kau bantah tulisanmu, silakan. Kau bilang ini bisa goyah ini imannya Joni ini. nggak menyesatkan, silakan. Kau bantah Gini. pakai datamu. Oke. Sebelum besarkan saya layar, John. bantah, ya Buka datamu, pakai data apa mau terserah. betul. Nah, sebelum saya bantah dan di situ tidak ada kesalahan dan itu saya benarkan. Nah, sebelum saya bantah dari statement Elang, ya,
Apakah di luar Katolik ada keselamatan, Lang? Lo jangan kemana-mana, ini jawab kok lari kemana-mana. Ini dijawab. Kok bilang tadi Irenaeus tidak mengkutuk si siapa namanya? Si Marcion. Ini namanya mirroring, Lang. Soalnya Marcion juga mengatakan di luar dari ajaran Marcion tidak ada keselamatan. Kamu baca tadi itu. Oke, saya mau tanya sama kau. Ini tulisan si Marcion ya. Ini Marcion yang mengatakan, lihat. Itu statement Irenaeus tentang Iya, Marcion. Statementnya Irenaeus kepada Marcion ya. Benar nggak yang itu statement ini, Irenaeus? Ya? Itu statement Irenaeus ya, yang dikutip atau ditafsirkan oleh Ensiklopedia Katolik kita. Aduh, berat memang kok ditafsirkan lagi. Ini tulisan dari Irenaeus. Ya, ini kan dipelihara dalam tradisi, nggak dituliskan dalam Alkitab cerita-cerita seperti itu. Iya, ada tulisan-tulisannya. Bukan ensiklopedia mengarang bebas lagi, tidak. Ini sesuai yang ada datanya, ya, tulisan dari ya udah salahnya apa di situ? Ya, masalahnya dia dimana? mengatakan si Irenaeus mengatakan si Marcion itu mulut iblis, berbicara seperti mulut iblis. Nah, ya, dia mengatakan Yesus yang turun ke Hades pada saat lihat nih. Ya. Coba layarnya, Lang, biar semua orang bisa baca. Oke, bentar ya, saya besarkan ya. Biar saya yang baca, Lang, ya. Bisa kan? Saya yang bacakan. Mana bisa kau baca? Bisa lah, kelihatan. Enggak ngarang-ngarang. Enggak, kamu baca terus kamu simpulkan, enggak seperti itulah. Saya baca lah. Nengok, selain penghujatannya. Selain penghujatan. Coba itu layarnya biar enggak kepotong. Ia juga menyampaikan hal ini dengan benar-benar berbicara seperti melalui mulut iblis dan mengatakan sesuatu yang bertentangan langsung dengan kebenaran. Yaitu bahwa Kain dan orang-orang seperti dia dan orang-orang Sodom dan orang-orang Mesir dan orang-orang seperti mereka, dan akhirnya semua bangsa yang berjalan dalam segala macam kekejian diselamatkan oleh Tuhan pada saat ia turun ke Hades. Nah, ini kan menurut pemahaman di luar Marcion kan gitu. Dan pemahaman Marcion di luar Marcion. Ini pemahaman Marcion. Ini dituliskan oleh Irenaeus. Kok di luar Marcion? Kesalahan Lang membaca itu di sini. Lang fokuslah. Ini kembalilah kalau begitu, kembalilah. Ini tulisan bukan loh. Irin. Oh, bukan. Coba. Lang, suara putus. Kesalahan Lang dalam membaca Oke, itu. Pantesan lama ternyata biar bisa diputar-putar ya. Siapa yang mutar? Ini kan tulisan tengah ya. Ini ayat ketiga. Ini tulisannya tentang Marcion. Marcion dari yang menggantikan. Coba bacakan Lang dulu nomor 2-nya. Ini doktrin Serdo dan Marcion. Serdo adalah orang yang mengambil sistemnya daripada pengikut Simon dan datang untuk Simon Majus itu Marcion aja. Ke Marcion aja. Yang kedua, Marcion dari Pontus menggantikannya. Ini menggantikan Serdo tadi mungkin ini. Ya. Dan mengembangkan doktrinnya. Ya. Mengembangkan doktrin siapa? Ini siapa? Marcion kan? Dengan melakukan hal itu, Marcion mengajukan penghujatan yang paling berani terhadap dia. Yesus.
yang dinyatakan sebagai Tuhan oleh hukum dan para nabi, menyatakan dia sebagai penulis kejahatan. Ini Allah yang dimasuki, Yahweh yang penulis kejahatan. YHWH. Ya, Yahweh yang senang berperang, Ya, betul. tidak memiliki tujuan dan bahkan Ya, bertentangan nothing. dengan dirinya sendiri. Tetapi Betul. Yesus yang berasal dari Bapa, yang lebih tinggi dari Tuhan yang menciptakan dunia, dan datang ke Yudea pada masa Pontius Pilatus sang gubernur, yang Ya. merupakan prokurator Kaisar Tiberius, menampakkan diri dalam bentuk manusia kepada mereka yang berada di Yudea, menghapuskan para nabi dan hukum dan semua pekerjaan Tuhan yang menciptakan dunia, yang juga disebutnya sebagai kosmokrator. Selain itu, ia Marsion, ia ini Marsion ya. Selain itu, Marsion merusak Injil yang menurut Lukas, menghapus semua yang tertulis mengenai asal usul Tuhan, dan mengesampingkan banyak ajaran Tuhan, di mana Tuhan dicatat sebagai yang paling tulus mengakui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Bapaknya. Ia juga meyakinkan murid-muridnya bahwa ia sendiri lebih layak dihormati daripada para rasul yang telah mewariskan Injil kepada kita. Marsion lebih tinggi daripada para rasul, lebih dihormati Marsion itu. Ada kecocokan juga di situ ya. Nah, ya, saya baca nih. Saya nggak ada lompat-lompat ini. Nanti kalian yang menarik kesimpulan, ya. Ya. Yang telah mewariskan Injil kepada kita dengan tidak menyediakan Injil bagi mereka, tetapi hanya sebagian kecilnya. Dengan cara yang sama, ia juga memotong-motong surat-surat Paulus. Ya. Ya. Salahnya di mana? Aku bingung. Iya salah kok. Kok potong-potong Motong-motong surat itu kan? Paulus itu juga udah salah loh Pak. Salah itu. Surat Paulus Oke. dipotong. Dengan Kemudian memikirkan semua. Kalian menuhankan Sebentar, Yesus John, atau John, bentar menuhankan John, bentar tulisan? dulu. Oke, Ini kan saya bawa data, bentar ya. Saya baca langsung. Dengan cara yang sama, Marsion juga memotong surat-surat Paulus dengan menyingkirkan semua yang dikatakan oleh rasul mengenai Allah yang menciptakan dunia. Ya. Yang menyatakan bahwa ia adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga bagian-bagian dari tulisan-tulisan nubuat yang dikutip oleh rasul untuk mengajarkan kepada kita bahwa tulisan-tulisan telah mengumumkan kedatangan Tuhan sebelumnya. Oke. Keselamatan hanya akan diperoleh oleh jiwa-jiwa yang telah mempelajari doktrinnya, doktrin Marsion ya. Amin. Di luar Marsion tidak ada keselamatan. Ya, ini doktrinnya Marsion. Sementara tubuh karena telah diambil dari bumi tidak mampu ikut serta dalam keselamatan. Oke? Ya. Selain penghujatannya terhadap Tuhan sendiri, Marsion juga menyampaikan hal ini dengan benar-benar berbicara seperti melalui mulut iblis dan mengatakan, Mana? udah kamu baca tadi, aku nggak ada lompat-lompat loh. Ia juga menyampaikan Sabar, Elang, sabar. melalui mulut iblis. Seperti melalui mulut iblis. Ya, Oke, saya lanjutkan. Dan mengatakan, ya, segala sesuatu yang bertentangan langsung dengan kebenaran, yaitu bahwa Kain dan orang-orang seperti dia. Contoh seperti Kain dan Marsion ya. Pengikut Marsion ini maksudnya seperti dia, dan orang-orang Sodom tahu kok. Itu kan yang berzina itu, yang berzina sesama laki-laki kan? Oke. Dan orang-orang Mesir dan orang-orang seperti mereka, dan akhirnya semua bangsa yang berjalan dalam segala macam kekejian diselamatkan oleh Tuhan pada saat Yesus turun ke Hades. Ya, ini Yesus ya. Dan pada saat mereka lari kepada Yesus, dan bahwa mereka menyambutnya ke dalam kerajaan mereka. Tetapi ular yang ada di dalam Marsion, lihat ini. Ular ya. Tetapi ular yang ada di dalam Marsion, menyatakan bahwa Habel ada ular dan Henok dan Nuh ya
Dan orang-orang benar lainnya yang muncul dari bapa leluhur Abraham bersama semua nabi, dan mereka yang menyenangkan Tuhan tidak ikut serta. Lihat ini, tidak ikut serta dalam keselamatan. Ini terbalik ini loh, dibalik-balikannya coba. Gimana? Sebab Ulang-ulang. katanya orang-orang ini Leluhur tahu gimana, bahwa Allah mereka senantiasa mencobai mereka. Maka sekarang mereka curiga bahwa dialah yang mencobai mereka dan tidak lari kepada Yesus atau percaya kepada pemberitaan Yesus. Dan karena alasan ini ia menyatakan bahwa jiwa mereka tetap berada di Hades. Nah, ini terbalik loh. Betul. Yang Kain, si Sodom, yang orang-orang Mesir, orang seperti dia itu masuk ke surga. Sedangkan yang ini tidak. Jadi salah, Lang. Gini loh, Lang. Cara bacanya itu, Lang, ya. Menurut Alkitab yang ditulis oleh para rasul. Nah, ini kan ditentang Marsion nih. Ya. Injil ditentang Marsion. Ya. Nah, menurut Injil, ya, orang-orang Sodom itu diselamatkan menurut Injil. Karena kenapa? Karena Yesus itu datang turun ke Hades. Kamu terbalikan pandai ini, saya baca ulang lagi. Nih. Ya, jadi gini, udah nggak usah dibaca ulang lah. Kita kan udah Dia mencerna. membalikkan apa yang aku baca nih, gimana? Jadi gini aja. Bukan gini. Bentar dulu, sebentar. Karena di dalam Injil, Yesus itu turun ke Hades untuk menyelamatkan orang-orang di zaman Abraham, betul nggak? Menyelamatkan Kain, orang-orang Sodom, orang Mesir, dan orang-orang seperti dia. Ya, seperti orang Bukan, Mesir. di dalam Injil ketika Yesus turun ke Hades untuk menyelamatkan orang di zaman para nabi, betul nggak? Tapi kalau dari konteks ini kan, Bukan di dalam Injil. Ini statement Marsion terhadap Injil. Kenapa Injil itu disalahkan? Gitu loh. Gitu cara bacanya. Ya, Marsion Salah. Yang saya membalikkan. Marsion membalikkan. nah bukan itu maksudnya. Bukan. Sesuai dengan gini. bentar. Menurut Injil, ketika Yesus disalib 3 hari dia turun ke Hades untuk menyelamatkan orang Nuh, Abraham. Betul tidak? Ditulis di kitab Injil seperti itu. Yesus turun ke Hades. Iya, orang-orang menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, betul. Nah, itu ditentang oleh Marsion. Nah, cara bacanya gini, Lang. Itulah yang ditentang oleh Marsion. Kenapa? Karena menurut Marsion orang-orang itu adalah orang-orang sesat dan tidak mungkin Tuhan menyelamatkan orang-orang sesat seperti itu, tetapi Injil menulis seperti itu. Gitu cara bacanya, Lang. Oh, oke. RCS itu dipakai ketika membaca sebuah Sekarang buku. aku bertanya nih. Lanjut. Untuk Bang Joni dulu. Bang Elang, sebentar dulu Bang Elang. Nah, kalau standpointnya kekristenan itu kan kita mendapat pengajaran dari para rasul. Oke, sekarang ketika para rasul menulis itu, kemudian Marsion menentang itu yang diajarkan para rasul, Marsion mengikuti siapa sebenarnya? Marsion mengikuti siapa? Kalau para rasul kan jadi gini, para rasul kan mengikuti ajaran Yahudi. Oh ya tidak, para rasul mengikuti yang diajarkan Tuhan Yesus, bahkan ada perintahnya gitu loh. Nah, kenapa saya katakan para rasul mengikuti ajaran Yahudi? Ya, karena di kitab Injil ditulis para rasul menuliskan bahwa nenek moyang mereka diselamatkan Tuhan Yesus mau, padahal nenek moyang mereka itu kesalahannya sangat besar. Sodom, tahu kesalahan Sodom, orang-orang Sodom itu kesalahan fatal, dan orang Yahudi meyakini itu diselamatkan oleh Tuhan. Gimana ceritanya Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa yang sangat keji seperti itu? Nah, di mana ditulis bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang kejam dan keji atau orang yang berdosa? Baca di Injil ketika Yesus disalib dan turun ke Hades dan turun ke alam orang mati 3 hari. Apa yang dilakukan Yesus? Pengertian itu adalah Tuhan Yesus jangan tafsir, jangan
Bukan. Menyelamatkan. Menyelamatkan orang-orang yang benar ya, yang menanti zaman yang menanti di Firdaus, di bosom of Abraham. Bukan. Menyelamatkan orang di zaman para nabi Nuh. Sebelum, jadi bukan. Jadi sebelum zaman Tuhan Yesus. Jadi gini loh, ketika Tuhan Yesus bangkit. Bentar, saya baca ayatnya dulu Nah, ini nggak jelas ini, saya buka dulu ayatnya. Jelas John. Aku mau turun gini pulang. Mute dulu, aduh. Siapa yang Pelita. Oke. Ya. Pempelitan. Betul. Jadi gini aja, daripada panjang lebar Elang juga kayaknya udah kurang ngopi dulu. Joni sudah 5 batang kudengar rokoknya itu dinyalain terus. Udah gini aja. Jadi John ya dipikirkan kembali lah, karena udah data kita buka kan, gak usahlah kita bantah-bantahan lah. Kita renungkan saja masing-masing. Kalau memang kita percaya Tuhan Yesus, ya minta hikmahnya lah, gitu loh. Itu aja kalau justru menurut data itu menguatkan teman-teman Marsion, Bang. Enggak. Kebalik-balik gitu. Makanya aku bilang kita berhikmah saja, nggak usah bantah-bantahan, karena data kok yang dibaca si Elang kan data juga itu kan. Jadi ya kita udah baca sama-sama. Mengenai misalnya Joni nggak percaya itu nggak ada masalah, itu kan kita masing-masing kita hargai lah. Tapi ya kita berhikmah saja, sekarang kita renungkan masing-masing saja deh. Itu kalau menurut saya Elang sama John, jauh usah diberlanjut lagi lah. Bantah-bantahan nggak ada data juga. Begini pokoknya. Sekarang gini, Paman. Harus bantah-bantahan lah. Nanti nggak ada datanya gimana? Datanya nggak ada, John. Sebenarnya pegangan hidup kita ini harus ada yang mengalah. Saya belum mengalah soalnya. Iman kita masing-masing apa sih ini? Teman-teman semua, sebenarnya gini, saya juga karena kita tadi sudah sampaikan data dan itu bisa diakses umum ya, bagaimana tentang Marsion ini. Kemudian tadi yang statement terakhir dari Bang Joni itu mengatakan bahwa murid-murid menulis yang di dalam Injil itu tidak sesuai dengan, saya nggak tahu apa standpointnya. Kenapa? Karena ketika kita tidak lagi mentaati apa yang diajarkan para rasul, yang mereka tuliskan, yang akhirnya dituliskan di dalam Injil itu sudah tidak diakui bahwa itu tidak sesuai. Artinya apa? Dia sudah menggunakan pikirannya sendiri. Contoh, misalnya di Lukas 10:16 dikatakan, barang siapa mendengarkan kamu, maksudnya adalah mendengarkan para rasul, ia mendengarkan aku. Dan mendengarkan Tuhan Yesus. Kemudian barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Dari sini kan jelas sebenarnya apa? Kita itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, tadi kita sudah sampaikan apa di tahun 107 ya, ketika Ignatius Antioquia itu membedakan Kristen yang menggunakan pikirannya sendiri dan Kristen yang pakai diajarkan para rasul. Nah, kelompok kedua ini kemudian ternyata Ignatius Antioquia, kemudian ada Polikarpus, kemudian ada Irenaeus dari Lyon. Nah, ini semua fakta udah mengatakan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan para rasul. Jadi ya kalau Pak Joni mau begitu, ya kita sudah sampaikan fakta dan data. Jadi kita tidak berbantah lebih jauh lagi gitu. Begitu kira-kira. Ya, jadi aku mau turun dulu Elang karena nggak ada gift satupun ini. Manusia setengah Indomie. Gitu. Paus itu. Ayo gift dulu lah, kasihan Elangnya udah sampai kering itu tadi membaca itu, kering sudah bibirnya. Aduh, kirim dulu. Kamu apa? Udah. Kamu masih 0, kamu yang harus diberi. Ya, kirim dulu gift dulu ke saya dulu. Aduh gimana ini? Kalau Elang nggak mau lagi debat sama aku karena tulangku pun pastor bantah-bantah terus kok, kalah terus debat pastor sama saya. Apalagi Elang ini muridnya. Terserahmu. Digendong kau sama tulangmu apa? Ya, Mak, gurunya aja Salve. lagi muridnya. Paman Gea, salve, Paman Gea.
Gini loh, gurunya kan kalah terus, muridnya apa lagi? Iya, kami kalah. Sama BR kami kalah, ya sudah. Apalagi? Aduh, Apalagi? kok Elang aja yang dikirim apanya nih? Gift-giftnya saya enggak. Aduh, gimana nih? Ya, urusan mereka lah, keikhlasan mereka lah. Udah aku turun dulu ya, mau ada juga turun, kegiatan oke. ini. Makasih Elang ya. Oke tulang, bilang dulu tulang. Iya, tulang. Makasih. Biar kuat ya, bagaimana menyenangkan orang, kan gitu. Iya. Oke. Ngalah, orang waras ya harus ngalah. Ya gimana lagi mau dibilang. Oke, John, silakan. Bantah ini tulisan Irenaeus ini Ya. tentang. Nah, jadi gini, di dalam tulisan Irenaeus ya, itu kenapa Marcion itu menolak tulisan para rasul, karena para rasul meyakini bahwasanya Yesus itu turun ke alam maut waktu disalib 3 hari, dia turun ke alam maut untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di zaman para nabi sebelumnya, termasuk tadi peristiwa Sodom. Kamu sudah baca tadi. Bukan gitu. Peristiwa Sodom Saya itu uruskan seperti kamu apa? dulu. Bukan Nah, gitu. ini. Lihat, saya baca ulang ya. Kamu yang salah membaca, ya. Lihat, keselamatan hanya akan diperoleh oleh jiwa-jiwa yang telah mempelajari doktrin Marcion. Doktrinnya ya. Betul. Ya, ini Setuju. doktrin Marcion mengatakan Di luar sementara dari tubuh- Marcion tidak ada keselamatan. Setuju. Oke, ini doktrinnya Marcion. Sementara tubuh karena telah diambil dari bumi tidak mampu ikut serta dalam keselamatan. Selain penghujatan Marcion terhadap Tuhan sendiri, Marcion juga menyampaikan hal ini dengan benar-benar berbicara seperti melalui mulut iblis dan mengatakan segala sesuatu yang bertentangan langsung dengan kebenaran, yaitu bahwa Kain dan orang-orang seperti dia dan orang-orang Sodom dan orang-orang Mesir dan orang-orang seperti mereka dan akhirnya semua bangsa yang berjalan dalam segala macam kekejian diselamatkan oleh Tuhan. Ini menurut Marcion. Bukan, itu menurut Marcion terhadap tulisan para rasul. Karena tulisan para rasul Ini bukan tulisan mengatakan para rasul. Aduh, kamu balik-balikan. Itu ajaran Marcion itu. Aduh. Ini tulisannya Marcion. Gini. Bentar, Yang John, bentar, satu-satu kita ngomong. Ini kan ini tanggapan Irenaeus terhadap Marcion. Inilah dituliskannya. Marcion terhadap berkata, ajaran Marcion. doktrinnya Marcion, doktrinnya ini kan mempelajari doktrinnya Marcion. Nah, Marcion berkata, orang-orang Sodom, orang Mesir dan orang-orang lain yang semua yang berjalan dalam segala macam diselamatkan oleh Tuhan pada saat Yesus turun ke Hades, dan pada saat mereka berlari kepadanya dan bahwa mereka menyambutnya ke dalam kerajaan mereka. Tetapi ular yang ada di dalam Marcion menyatakan bahwa Marcion menyatakan bahwa Habel, Henok dan Nuh dan orang-orang benar lainnya yang muncul dari bapa leluhur Abraham bersama semua nabi dan mereka yang menyenangkan Tuhan tidak ikut serta dalam keselamatan. Dibalik. Ya, Gitu loh. betul, karena di dalam Marcion, di luar dari Marcion itu tidak ada keselamatan. Itu dulu yang pertama ya, setuju ya. Itu doktrin primer dari Marcion. Di luar Marcion tidak ada keselamatan. Nah, Marcion mengatakan Abraham, nenek moyangnya orang Yahudi itu tidak Marcion lebih mendapatkan tinggi keselamatan. dari Yesus dong ya. Hah? Enggak lah, John? enggak ada yang ngomong. Lebih Kan di tinggi luar Marcion daripada tidak ada para keselamatan. rasul, lebih tinggi daripada para rasul. Tadi kan sudah saya baca tadi ayat sebelumnya kan. Bentar Lebih tinggi dulu, dari Mars para ini rasul. Mars ini mengatakan apa? Di Marcion lebih tinggi dari Yesus. Para rasul. Bukan Yesus ya? Bukan. Ya. Jadi ya Nah, tunggu betul. bentar. Jadi Maka, lihat, Mars- bentar saya sambungkan ya. Bentar. Nah, senantiasa lihat di sini tadi. Tidak ikut serta dalam keselamatan sebab kata Marcion, ini katanya, sebab katanya orang-orang ini tahu bahwa Allah mereka senantiasa mencobai mereka
Maka sekarang mereka curiga bahwa dialah yang mencobai mereka dan tidak lari kepada Yesus atau percaya kepada pemberitaannya. Dan karena alasan ini, ia menyatakan bahwa jiwa mereka tetap berada di Hades. Nah, orang-orang yang Habel, Henok, Nuh, dan orang-orang lain, bapak leluhur Abraham ini bersama Nabi tadi tidak masuk ke surga, tapi masih di Hades. Yang masuk, yang ke surga tadi Kain, orang Sodom, orang Mesir, dan bangsa-bangsa yang melakukan kekejian itu masuk, dibalikan, gitu loh. Kamu jangan salah membaca. Nah, mana dia lebih tinggi dari para rasul? Di sini, lihat ya. Kapan lang? Ya, online. Silakan. Marsion ini siapa? Muridnya siapa dia? Dia meneruskan ajarannya siapa? Itu jadi pertanyaan kita juga. Marsion ini siapa? Muridnya siapa? Dia meneruskan ajarannya siapa? Siapa yang mengakui dia sebagai muridnya? Ada nggak guru Ya. yang mengakui dia sebagai muridnya? Dari mana Jadi Marsion ini? Marsion ini adalah penerus dari ajaran Simon Magus, dan Simon Magus ini adalah muridnya Petrus. Simon Magus itu dikejar Magus Petrus. saja. Simon, ini ada tulisan tentang Simon Magus ya, itu sesat. Aduh. Ya, ini saya bacakan ya. Bentar dulu ya. Nanti bahas Baca. Simon Magus. Bang baca pernah Simon Magus dibaptis oleh Petrus, jangan salah Bang. Kalian kan Betul, Katolik, Simon Magus pasti tahu mau membeli baptisan itu. Ah. Kemudian Pernah nggak dibaptis oleh Petrus Simon Magus? dia Tanya ingin membeli baptisan itu. Kemudian dikejar Iya, Petrus Bang. sampai ke Roma. Makanya jangan ketawa Bang kalau saya katakan murid dari Petrus ya, silakan. Oke, kamu mau tentang Simon Magus ya. Oke, ini dia Simon Magus. Pak Marsion ini muridnya dari